Nah, sekarang kita coba jalankan. Nah, jadi ini sambil berlari sambil muncul suara kucingnya kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan video sebelumnya mengenai Scratch ya. Video sebelumnya sudah mengenal bagaimana cara membuat akun di Scratch dan aplikasi Scratch itu aplikasi yang seperti apa. Nah, sekarang kita akan langsung mencoba membuat satu buah animasi ya yang sederhana terlebih dahulu dengan menggunakan Scratch ini. Nah, yang pertama di sini untuk membuat proyek baru atau animasi baru atau program baru, ada pilih buat di sini. Nah, nanti akan diarahkan ke editornya. Nah, ini tampilan awalnya ya, tampilan awal ketika kita akan membuat animasi atau programnya. Nah, di sini defaultnya masih menggunakan sprite cat. Nah, ini, nah kita ganti dulu backgroundnya. Kita coba ganti background dengan yang sudah tersedia di Scratch-nya. Nah, misal kita akan menggunakan ini. Nah, ini sudah ganti. Nah, kemudian ini masih ada kucingnya. Nah, ini masih belum ada apa-apanya. Kita belum memberikan perintah ke si cat ini. Nah, berikutnya, langkah berikutnya adalah kita berikan perintah ke kucingnya. Akan digimanakan. Nah, jadi ceritanya kita akan membuat si kucing ini lari ya ke arah kanan, kemudian balik lagi ke arah kiri. Nah, apa yang harus kita lakukan pertama? Di sini kita lakukan tambahkan perintah ini. Ketika bendera hijau ini diklik, nah ini maksudnya ya, bendera hijau yang ini diklik, nanti si kucing itu harus ngapain gitu. Nah, ini si kucing itu harus bergerak sebanyak berapa langkah nih? Misalkan 5 langkah aja dulu, bergerak 5 langkah. Nah, kemudian karena si kucing ini kita akan perintahkan untuk gerak ke sebelah kanan seterusnya, jadi kita tambahkan di sini di kontrol kemudian selamanya. Nah, jadi si gerak ini harus masuk ke dalam perintah atau blok bagian selamanya. Kenapa demikian? Karena supaya si kucing ini terus bergerak selamanya gitu ya. Coba kita coba di play dulu. Nah, si kucing ini akan bergerak terus ke kanan sampai dia menghilang. Nah, tapi yang akan kita lakukan di sini adalah si kucing ini ketika mencapai ujung kanan di sini kita harus kembalikan lagi ke sebelah kiri gitu ya. Jangan sampai terus karena di sini off frame nantinya. Itu ya. Nah, ini kita stop dulu. Kemudian kucingnya kita balikan lagi ke sebelah kiri. Nah, gitu ya. Jadi ini kita baru menambahkan gerak 5 langkah selamanya. Terus berarti ke arah kanan begitu. Nah, kemudian karena kita akan memberikan perintah untuk kembali lagi setelah mencapai batas frame sebelah kanan ini, maka kita masukkan perintah di sini ada jika di pinggir kita pantulkan. Nah, ini ya, jika di pinggir nanti pantulkan. Nah, jadi maksudnya ketika si kucing ini sudah nyampe pinggir, ini kita kasih perintah kucingnya harus mantul. Kembali lagi, kita coba jalankan ya. Apa yang terjadi? Nah, kucing ini langsung mantul. Kembali lagi tuh. Ketika di pinggir kiri pun akan mantul kembali. Nah, namun yang jadi masalah di sini adalah si kucing ini ketika mantul akan langsung berubah posisi ya, jadi 180 derajat ternyata. Nah, ini kita stop dulu. Nah, kita ubah lagi supaya ketika mantul itu tidak langsung terbalik si kucingnya. Nah, itu ada di sini, atur gaya rotasi. Kita berarti tempatkan di bawah dipantulkan. Nah, jadi si kucingnya kita kasih perintah gaya rotasinya kiri kanan, bukan yang lain ya, bukan seperti tadi ya. Nah, kita aturnya kiri kanan. Nah, sekarang kita coba.
Nah, ini si kucingnya sudah tidak berbalik lagi ya ketika mantul itu. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita stop dulu. Nah, kita stop dulu. Berikutnya, ini si kucingnya masih belum terlalu sempurna ya geraknya. Kenapa demikian? Kita lihat, kalau kita lihat dulu ke custom ya. Di sini si kucing itu ada 2 gerakan sebenarnya animasinya. Ini gerakan kucing yang kedua, custom yang keduanya seperti ini, seolah-olah sedang lari. Jadi sebenarnya ini bisa gerak. Ada 2 sprite dalam satu sprite gitu ya. Ada 2 gerakan dalam satu cat ini, kucing ini. Nah, untuk bisa seolah-olah berlari seperti itu, ini customnya berarti pilih nomor 1. Nah, untuk seolah-olah bergerak seperti itu, kita pilih untuk custom berikutnya. Custom adanya di tampilan. Kita ke tampilan, terus ada di sini custom berikutnya. Ada nggak? Nah, ini ya, kostum berikutnya. Nah, ini kita taruh di sebelah sini. Nah, jadi nanti si kucing itu kan tadi ada 2 custom ya, 2 kostum. Kostum yang pertama dan kostum yang kedua. Jadi nanti si kucing ini akan berubah dari yang pertama menuju ke 2. Dan ini akan terus selamanya karena ada di dalam bagian selamanya ini. Nah, kalau kita coba jalankan di sini, nah dia kucing ini seolah-olah berlari. Itu ya, jadi custom 1 berubah ke custom berikutnya yaitu custom 2. Begitu pula terus dari custom 2 berubah ke custom berikutnya yaitu custom 1. Terus begitu seterusnya karena di sini diberikan perintah selamanya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kita stop. Nah, berikutnya kita kasih efek suara kucingnya. Kita kasih efek suara kucing. Suara kucingnya akan muncul ketika apa? Ketika kalau kita masukkan, ada suara. Kalau kita masukkan suara ini ya, mulai suara kucingnya. Kalau kita masukkan di sini, kita coba jalankan. Nah, kalau di sini ternyata suara efek kucingnya tidak jelas ya. Kenapa demikian? Karena di sini terus mengulang lagi meong langsung selamanya ya. Jadi tidak berarti tidak bisa kita simpan di sini. Nah, sekarang kalau kita ini kita hapus blok. Nah, kita hapus blok. Nah, kalau kita berarti mau nggak mau harus terpisah ya, terpisah blok dengan yang ini. Jadi kita tambahkan lagi kejadian ketika bendera hijau diklik, kemudian kita pilih selamanya juga, selamanya di sini. Nah, kemudian kita masukkan suara kucing di sini sampai selesai. Nah, jadi ini bentuknya terpisah. Jadi ketika diklik bendera hijau akan si kucing itu diberikan perintah, 2 perintah ini. Nah, sekarang kita coba jalankan. Nah, jadi ini sambil berlari sambil muncul suara kucingnya kayak gitu. Nah, begitu ya. Ini kita coba buat program animasi sederhana dulu ya. Jadi kucingnya berlari, perintah codingnya seperti apa, kemudian ditambahkan ada suaranya juga seperti apa. Dan inilah bentuk codingnya. Dan ini suaranya pun bisa kita rekam sendiri efek suaranya. Seperti itu untuk project yang pertama. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya.